Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan yang pertama yang terkait dengan berbohong. Saya memberikan penekanan sebelum anak kita balik, maka buatlah kewajiban kepada Allah itu sebagai sebuah prestasi, bukan sebagai sebuah beban. Bisa diterima? Prestasi. Orang itu kalau prestasi semangat kan? Semangat. Maka perlu apresiasi supaya dia memahami itu sebuah prestasi. Nah, makanya kenapa misalnya tahfiz itu ada wisuda tahfiz? Kenapa harus per semester? Tidak sekali selama di SD saja. Ya, karena dia perlu untuk diapresiasi dalam akumulatif. Kalau wisuda tahfiz itu kita apresiasi dia tasmi utkitnya. Tapi kalau di sekolah tanpa stok hafalan baru perlu apresiasi juga. Kalau SD mungkin setiap hafal satu halaman diapresiasi, atau setiap bulan diapresiasi. Nah kalau di SMP tidaklah setiap halaman, kita harus kasih hadiah tiap hari. Nah mungkin lagi pula dia sudah kapasitasnya tidak seperti itu, mungkin di setiap bulan. Siapa yang paling rajin murojaahnya? Siapa yang paling cepat hafalannya? Kalau apresiasinya hanya siapa yang paling cepat hafalannya, maka hanya anak tertentu yang dapat. Berarti ada yang paling cepat hafalannya, yang paling rajin murojaahnya, yang paling tertib sholatnya, yang paling tertib makannya, dan seterusnya. Tentu saja kalau anak SMP tidak setiap hari, mungkin sebulan. Siapa bulan itu yang paling tertib makannya? Siapa bulan itu yang tidak pernah makan makanan yang tidak toyib, dan seterusnya. Bobotnya dinaikkan. Kalau SD bisa jadi setiap minggu diumumkan setiap Senin siapa prestasi hafalan terbaik. Terbaik itu konteksnya paling banyak hafalannya dan paling rajin hafalannya, bisa dibuat semakin banyak poin semakin bagus. Konsekuensinya kembali ke anggaran. Tidak apa-apa, rezeki Allah yang menentukan, kesolehan kita yang usahakan. Bisa diterima? Ya. Kemudian saya lanjut supaya sama pembahasan gelombangnya tentang istiqomah. Kontinuitas itu kan istiqomah bahasa syar'inya ya. Saya mau bertanya kepada ayah bunda, pernah jenuh nggak melakukan sesuatu? Pernah? Pernah? Siapa yang pernah merasa jenuh melakukan sesuatu apapun itu? Apa yang bikin jenuh? Tapi kalau target kita itu khusyuk, berarti pasti ada tumaninah, pasti ada meresapi bacaan, membaca secara target, tidak buru-buru. Kalau mau sholat itu misalnya jam 1 saya harus, berarti saya cuma punya waktu 5 menit. Kalau begitu kira-kira bisa tumaninah nggak? Karena target kita bukan sholat khusyuk, target kita jam 1 harus agenda. Salah nggak? Salah besar. Salah besar. Pernah kita mengalami itu? Pernah mengalami assalamualaikum terus tidak ada rasa apa-apa? Saya yakin semua pernah mengalami. Saya pun tidak berbohong diri, saya pernah mengalami. Maka ketika kita sholat, apa menjadi target kita? Khusyuk, gak usah pikirin dulu agenda yang lain. Sholat itu kewajiban kepada Allah. Janjian jam 1 itu amanah kepada manusia. Bisa di Assalamualaikum, mohon maaf, saya boleh terlambat sekian menit. Bisa? Coba kepada Allah, bisa nggak? Ya Allah, saya terlambat sekian menit, bolehkah? Gak ada. Dengan komunikasi kepada Tuhan, jangan sampai kita strength amanah sesama manusia
manusia yang masih bisa sebenarnya kita komunikasikan, tapi kepada Allah karena nggak bisa dikomunikasikan, kemudian kita abai. Karena Allah juga tidak langsung menegur, kamu ulangi salatmu, kamu belum khusyuk, nggak ada kan? Nanti perhitungannya. Nah, berarti di sini supaya kita bisa sabar. Sabar itu insya Allah menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Sabar dalam apa? Meraih target. Maka harus ada targetnya, harus ada goalnya. Kalau sholat targetnya khusyuk. Kalau mendidik anak targetnya apa? Sukses dunia akhirat. Ukuran dunianya apa? Kita bahagia, kita senang setiap bertemu dengan dia. Kalau panik setiap bertemu dengan anak, berarti ada something wrong. Begitu melihatnya, masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah kalau begitu ketemu anak bahagia, berarti dapat qurrata ayunnya dapat. Nah, berarti yang pertama itu adalah harus ada target. Termasuk kita di dalam memahamkan kepada anak. Misalkan tadi anak itu ketika SD, ini sekali menjawab pertanyaan seperti ya, ketika remaja ya, ketika SD bagus banget pola PHS-nya, wah mantep. Tapi begitu dewasa mulai tawar menawar. Kenapa kira-kira? Ada di mana sebenarnya persoalan? Dia malaskah? Siapa yang punya ini? Ada di mana persoalannya menghadapi dewasa awal ini? Kalau bahasa umumnya remaja, tapi kalau bahasa fikihnya tetap dewasa. Biasanya menjelang dewasa itu sudah mulai muncul tawar menawar. Apanya yang berbeda antara SD dengan SMP? Ya. Ya, kalau saya tidak setuju kalau disebut kepercayaan kepada lingkaran keluarga berdasarkan dia fokusnya berubah. Yang tadinya keluarga menjadi lebih luas. Nah, sekarang pertanyaannya, celupan keluarga mampukah membuat dia bertahan atau menyebar celupannya kepada lingkungan? Kalau dia tidak bisa bertahan, maka dia ikut ke lingkungannya. Itu yang terjadi pada remaja. Apalagi sudah mulai mengakses medsos. Yang akhwat misalnya mulai fokusnya bukan lagi takbisnya, tapi mulai suka yang cantik, pernak-pernik kalau belanja. Nanti kalau pemahamannya kurang kuat, pakaian syar'i itu bisa tidak jadi pilihan. Apalagi kalau orang tuanya streng, nggak boleh model-model, nggak boleh warna-warna. Contoh misalkan harus hitam atau gelap coklat, sementara dia suka warna-warna. Kalau remaja itu kan suka warna-warna muda, soft atau warna-warni. Apalagi sekarang lingkungan itu malah warna-warna tabrakan, istilahnya begitu ya, warna nabrak gitu. Nah, dia sudah mulai ke lingkungan. Nah, kalau dari segi akal dia sudah sempurna, dari segi percaya diri sudah mulai membutuhkan aku harus eksis. Nah, pada saat itu pola komunikasi kita belum berubah, maka mental. Itu
satu. Yang kedua, kalau seperti apa yang ditanyakan Ustaz Wahid, saya pun mengalaminya. Kadang-kadang ketika kita guru di sekolah, kita jadi guru di rumah. Padahal yang dia butuhkan bukan bahasa guru, bahasa orang tua. Itu sering saya pun mengalaminya. Jadi dia pada kondisi tertentu menginginkan bahasa orang tua. Apa itu bahasa orang tua? Naluri nauknya dominan, bukan bakoknya. Makanya ayah bunda ketika menanamkan sesuatu kepada anak, bakoknya jangan dimainkan. Apa kata dunia itu bakok, tapi yang dimainkan adalah nalurinya. Naluri itu berarti apa? Rasa perhatian, rasa sayang. Karena secara naluri kalau kita menunjukkan rasa sayang, mengajari itu pun dia menerjemahkan dalam konteks sayang untuk menyelamatkan dia dunia akhirat, insya Allah dia akan mudah menerima. Tapi kalau kita katakan dia menghafal Al-Quran itu konteks bahwa kita, apa kata dunia? Ayahnya pengelola SPPH rumah, anaknya nggak habis Quran. Nah itu mental ya. Enak banget ya jadi orang tua cuma bisa nyuruh dirinya aja nggak habis Quran. Nanti muncul kata-kata yang kasar seperti itu. Dan itu ada terjadi. Kenapa sih Ustazah? Kenapa sih Bu? Orang tua itu kerjanya dulu. Kapan anak itu waktunya ini? Adakah waktunya anak dulu orang tua? Gak adil dong kalau orang tua doang yang dulu. Itu yang main apa kira-kira? Logika, bukan naluri nol. Kalau dia naluri nol yang main, dia akan sayang pada orang tua. Maka disinilah pola komunikasi itu diperlukan mengikuti usianya. Maka anak SMP itu sudah mulai biasanya perlawanan dan rekayasa terhadap peraturan sekolah. Betul? Kita kasih peraturan syar'i, kalau dia nggak ridho, dia merekayasa, melakukan alibi untuk melanggar supaya legal pelanggaran itu, atau ngumpet-ngumpet supaya tidak diketahui melanggar dan seterusnya. Nah itu berarti yang bicara adalah nalurinya. Maka di sini ketika akalnya sudah sempurna, maka dia itu yang saya katakan dianggap sebagai orang dewasa. Walaupun masih kelas 5, oh iya, dia walaupun kelas 5 sesuai dengan level berpikirnya. Tentu saja kelas 5 dengan usia 11 tahun pasti berbeda lah level berpikirnya dengan 15 tahun kan, termasuk kematangan nalurinya. Nah, sehingga supaya anak kita bisa istiqomah dalam amal soleh yang sudah kita biasakan di SD, maka bahasa kita rubah. Bukan berarti dirubah sesuai dengan dia, tapi sesuai dengan level berpikirnya dan sesuai dengan usianya. Sehingga kalimat-kalimat kita untuk eksistensinya tetap terjaga. Dan dia merasa bahwa amal soleh itu tetap sebuah prestasi di hadapan Allah. Nah, ini pola komunikasi. Sehingga sering dikatakan ya secara umum biasanya dalam parenting itu, jadikanlah anak Anda menjadi sahabat ketika dia sudah dewasa. Kan selevel ini kita nih dengan anak. Bedanya kita sama-sama dewasa. Bedanya apa? Ilmu dan pengalaman. Kemampuan berpikir sama. Maka jangan lagi dianggap di bawah. Bisa jadi anak kita ketika dia hafal Quran, dia sekolah Islam dari SD, dari TK malah dia hafal Quran, hafal hadis, dia kemudian di SMP juga seperti itu. Bisa jadi ilmunya lebih banyak dari kita. Betul nggak? Nah, tapi sudahkah kita perlakukan mereka sebagai orang yang ilmunya lebih banyak dari kita? Belum. Kalau ilmunya banyak, dia pernah dimuliakan apa diremehkan? Dimuliakan. Jangan sampai bilang, percuma kamu jauh-jauh ngantri ke Pulau Jawa, ternyata akhirnya sholat pun tak bisa dipelihara. Wah, serem banget itu. Jadi bahasanya disesuaikan dengan usianya, pola komunikasinya. Jadi bersahabat dengan anak, setara. Ada kondisi tertentu kita menyetarakan. Kapan itu kita menyetarakan diri? Pada saat diskusi. Jadi kalau
kalau diskusi itu jangan memerankan diri sebagai orang yang lebih pintar, karena nggak bisa terjadi diskusi. Tapi ketika dia sudah melakukan pelanggaran, saya sudah balik, nggak mau pakai jilbab, nah gunakan posisi sebagai orang tua. Tidak boleh keluar rumah kalau sudah di proses diskusinya, pemahamannya, tapi belum mau, jangan sampai juga dilepas keluar rumah tanpa jilbab. Dan di situ berperan sebagai orang tua. Tapi dalam diskusi memasukkan ini jangan berperan sebagai orang tua. Nah, itu insya Allah menjadi akan istiqomah. Tapi ada satu lagi yang paling kuat untuk istiqomah itu adalah apa? Membangun sistem lingkungan. Kenapa kalau di asrama dia bisa sholat tahajud, kenapa di rumah tidak? Sistem lingkungannya yang berbeda. Betul nggak? Nah, berarti di rumah supaya dia melanjutkan, walaupun tidak sepenuhnya apa yang menjadi pola di sekolah, di rumah itu harus ada pola yang mendekati. Artinya orang rumah kalau ba'da subuh juga ngaji. Jangan ada yang masak, ada yang ini, walau hanya setengah jam. Ba'da maghrib juga demikian. Jangan ada yang buka TV. Dan paling tidak itu ya, 2 waktu itu. Mau tidur jam 10 juga sama, jangan nyala TV sampai 24 jam. Berarti ayah bunda juga ketika perlu nonton TV, mau itu kepentingan apapun, pada jam tidur stop. Itu namanya lingkungan. Nah, kalau sudah balik, itu memang dia tidak lagi komunitasnya itu orang tua saja, tapi lingkungan. Jadi pertama pola di rumah, yang kedua pola di sekitarnya. Bagaimana caranya sekitarnya tidak sekolah seperti dia, jadikan dia sebagai subjek. Mungkin mengajari anak-anak di sekitarnya atau mengkoordinir kegiatan tertentu remaja masjid di sekitarnya. Jadikan dia sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek, dia akan berusaha mewarnai lingkungan. Apa kemampuannya? Tapi kalau dia tidak diberi proyek itu sebagai subjek oleh orang tua, maka dia kira-kira menjadi apa dalam lingkungan? Menjadi objek. Nah, kalau dia menjadi objek, terdegradasi nggak kebiasaan yang dia selama? Iya. Berikan dia proyek, menjadi dia sebagai subjek. Nah, insya Allah kalau sistemnya pola hidupnya di asrama juga pola hidup di rumah seperti itu, kemudian kita menyiapkan lingkungannya tadi menjadikan dia subjek, maka insya Allah dia akan berusaha untuk survive dengan apa yang sebelumnya dia pahami, dia alami. Nah, kadang-kadang setelah pulang orang tua punya kesibukan sendiri, anak cari kesibukan juga dong, orang nggak ada pola di asrama. Maka dia mikirlah mau ke sana, mau kemari, mau beli ini, mau beli itu, kemudian nanti mengajukan izin, kita tidak bisa memahami apa yang dia juga, pokoknya nggak boleh. Mau ke rumah teman nih nggak boleh. Liburan ini kamu harus menghafal Al-Quran, nggak boleh main. Nah, kira-kira kita sanggup nggak? Saya kira kita tuh tidak sanggup. Nah, sehingga kalau mereka libur, kalau ingin mereka tertib dan bermanfaat liburannya, awal mereka libur, servislah. Saya pun mengalaminya. Ya, kalau mereka awal libur, saya isi diklat. Kira-kira mereka senang apa protes? Protes. Sudahlah di asrama jarang dikunci. Begitu pulang, nggak ada. Saya mah babak dulu di pondok gitu. Ngomong apa juga gak mau kan. Berarti awal mereka datang jadilah pelayan yang baik, mengambil hatinya, menyatukan diri. Paling enak itu memang menyenangkan hati dia itu di luar rumah. Paling enak ngobrol itu di luar rumah. Karena kalau di rumah kita biasanya pasti jadi pemimpin, menyetarakan diri itu susah ya. Coba kalau di rumah diskusi dengan anak, begitu anak gak setuju pendapat kita, cepat emosi ya.
Beda dengan kalau kita diskusinya di pantai, di lapangan masjid, di emperan masjid yang besar, berpindah sedikit lah kalau dari Bogor misalnya ke Sentul gitu ya. Tapi proyek seperti ini, program seperti ini, apakah menjadi kebiasaan kita sebagai orang tua? Apakah begitu? Belum. Kita justru seringkali pengennya dia yang membangun kebiasaan di rumah kita, ya kan? Iya kan? Tapi sudahkah memang celupan dia itu punya kekuatan? Bisa jadi celupannya dia masih berbasis sistem, belum belum menjadi motor untuk diri sendiri. Kalau berbasis sistem berarti dia karena ada arus di asrama, berarti juga dia harus ada arus di rumah. Nah, kalau dia sudah menjadi motor, dia punya kekuatan itu, maka dia akan membuat rumah itu seperti yang dia yakini. Tapi usia SMP saat ini di negeri kita adakah yang seperti itu? Masih langka. Ada, tapi belum mayoritas. Bahkan saya contohkan kemarin anak SMA pun belum semuanya begitu. Nah, apalagi ini juga hati-hati bagi kita yang sebagai pengelola boarding, SMPK, SMAK, apalagi kalau kemudian dia menganggap sistem yang membuat dia solid di SMP atau SMA ini, di boarding ini, bukan suatu kebaikan, bukan sesuatu yang mengantarkan dia prestasi, tetapi sesuatu yang menghukum dia. Maka begitu di rumah dia akan lepas semua kebiasaan. Sehingga itu juga perlu dicek. Apakah dia sudah memahami peraturan yang Islami itu adalah mensolehkan dia, membuat dia sukses dalam belajar, membuat dia sukses dalam beramal soleh. Kalau belum, maka begitu sampai di rumah dia lepas. Dia nggak mau lagi tahfiz. Apa kata dia? Tahfiz melulu. Istirahat dong. Emang kita capek. Jenuh tahu nih. Ya inilah perjuangan. Bisakah mereka istiqomah? Bisa. Insya Allah bisa. Karena memang kita ini perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk membuat mereka istiqomah dengan apa yang mereka pahami. Itu istiqomah. Jadi kata kunci istiqomah itu memang dia harus punya cita rasa yang mendorong dia mengulang. Kayak kita ngaji, kita duduk nih, kalau yang belum hafal juz itu, kira-kira sekali duduk berapa lama untuk membaca satu juz? Sejam. Kalau yang sudah hafal berapa lama? Bisa setengah jam, bisa 20 menit satu juz kalau lancar. Kalau anak SD paling cepat 30 menit, banyaknya di 45 menit sampai 1 jam. Kalau SMP itu bisa 30 menit, 20 menit, sama SMP dengan SMA. Nah, ketika dia duduk membaca 10 juz dengan durasi 1 juz, 1 juz setengah jam, berarti ada berapa jam? 5 jam. Konsentrasinya 5 jam. Pintar gak itu nanti? Pintar. Tapi kenapa dia tidak pintar di seluruh akademik? Bisa jadi perhatiannya kurang terhadap hal pelajaran tersebut, atau fokusnya kurang, atau bahkan yang lebih dasar minatnya kurang. Bisakah kita tumbuhkan semua pelajaran itu disukai? Bisa, tapi jangan harapkan semuanya A. Kita pun tak bisa membuat itu semua A, karena perlu proses yang panjang. Betul nggak? Betul nggak? Coba saya tanya ayah bunda, apakah sejak balik sudah rutin saum Senin Kamis? Sudah? Belum. Saya akui belum. Saya bahkan rutin saum Senin Kamis itu bolong-bolong. Dulu di mahasiswa pernah sampai
daun. Begitu menikah istirahat sekian lama. Karena hamil dan seterusnya. Ada kondisi. Nah, maka ketika ada kondisi yang membuat anak-anak itu tidak istiqomah, apa yang harus kita lakukan? Mencari tahu apa masalah ini. Ini kan membutuhkan kesabaran, kan? Mencari tahu apa masalah. Apalagi tadi kalau sudah balik, kalau kita yang melihat masalah tapi dia tidak menganggap itu masalah, bisa diselesaikan? Tidak bisa. Kita mau kasih 1000 lidi juga nggak akan diamalkan mental. Kenapa? Karena dia melihat itu tidak masalah. Maka sangat penting ketika sudah balik itu, kalau kita melihat dia ada masalah, dia pun harus menyadari itu masalah. Bisa diterima? Nah, jadi memang untuk implementasi konsep seperti kata Ustaz Mahmudin tadi, teorinya sih paham, ya, tapi begitu implementasi bingung. Nah, memang untuk realisasinya amal itu perlu berbagai kreativitas. Tapi saat kita melakukan kreativitas itu, sabar. Dan kunci sabar itu tawakal ala Allah. Allah yang membuat, dia bisa, dia mau. Allah berkehendak, Allah punya kemampuan memunculkan mau di anak kita. Maka kalau kita sudah mengupayakan sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan kemampuan kita, berserah diri kepada Allah menjadi yang utama, bukan lagi mengandalkan usaha. Karena itu sekalipun kita kreatif, jangan pernah sombong. Paham maksudnya? Jadi orang tua jangan sombong, jadi guru jangan sombong, jadi wali asrama jangan sombong, jadi wali kelas jangan sombong, jadi guru jangan sombong. Apa itu sombong? Merasa bahwa kita sudah banyak berbuat, sudah banyak berkorban, tapi tidak diamalkan oleh anak. Karena memang dia pun akan dimudahkan mengamalkan kebajikan itu atas pertolongan Allah. Ya. Mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya akan jawab pada sesi-sesi berikutnya supaya kita bisa masuk pada filosofi kurikulumnya. Jadi hari kemarin kita sudah bicara arah pendidikan, kita sudah bicara urgensi posisi anak kita bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan bangsa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang potensi anak. Apakah bisa dia punya modal untuk menjadi arah pendidikan yang dicanangkan oleh Sang Pencipta? Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita bicara prosesnya. Apa yang harus kita lakukan dengan modal ini menuju arah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kemudian diterjemahkan oleh Khairul Ummah menjadi 4 poin yang levelnya di setiap jenjang pendidikan, dalam hal ini SMP, SMA itu berbeda. Nah, sekarang kenapa harus kurikulumnya berbasis akidah Islam? Kurikulumnya integral berbasis akidah Islam. Kenapa? Saya minta respon dari ayah dan bunda ustadz-ustadz. Kenapa harus kurikulumnya integral berbasis akidah Islam? Untuk suatu negara aja berbasis akidah Islam, apalagi untuk sekolah yang besar aja kita harus berbasis agama Islam. Ada lagi perwakilan ayah, kenapa kurikulumnya harus berbasis akidah Islam? Kenapa tidak kurikulumnya berbasis saintek, berbasis ekonomi? Ya, silakan. Karena
Iya. 100. Ustaz siapa namanya? Jaminan. Nah, 100 untuk Ustaz Jaminan. Karena kita ingin anak kita soleh dan solehah, anak kita menjadi muttaqin, betul? Allahumma ja'al auladana minas salihin, minal muttaqin al-muqarrabin, minal mu'minin. Bukankah itu keinginan kita? Lalu untuk menjadi pribadi yang seperti itu, bisakah berbasis saintek? Kata lain dari berbasis akidah Islam ini adalah, kalau bahasa Al-Qur'annya, berbasis iman. Semua dilihat dengan kacamata keimanan, bukan berbasis pekerjaan. Pekerjaan itu mah konsekuensi hidup, tapi bukan tujuan hidup. Yang menjadi tujuan hidup apa? Masuk surga. Betul nggak? Ghayatul ghayah itu apa? Tujuan jangka panjang manusia itu apa? Iya, karena liang kudun itu nanti Allah beri balasan surga. Liang kudun, kita diciptakan untuk itu. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk mencari uang. Allah sudah siapkan semua yang kita butuhkan di dunia. Kita cuma disuruh mengaksesnya dengan cara yang benar. Itu yang disebut dengan sesuai hukum Allah atau sesuai syariat. Mengakses dengan cara yang benar. Ketersediaannya siapa yang membuat? Allah. Semua yang kita butuhkan sudah tersedia. Semua yang kita butuhkan sudah tersedia. Allah meminta kita untuk mengakses dengan cara yang benar. Nah, maka proses pendidikan itu harus kita lihat segala sesuatunya itu dengan pandangan iman. Itu berbasis akidah Islam. Maka tidak boleh imannya lepas ketika belajar Al-Quran. Bukan untuk kebanggaan, tapi berbasis iman. Belajar bahasa, berbasis iman. Belajar matematik, berbasis iman. Belajar sains, berbasis iman. Jalan-jalan ke luar negeri belajar geografi, berbasis iman. Ke laut, berbasis iman. Ekspor, berbasis iman. Jangan berbasis harga. Segala yang murah kita lakukan, segala yang mahal kita tinggalkan. Bukan. Tapi berbasis iman. Kalau berbasis iman berarti ukurannya apa? Kebenaran dan kebatilan. Betul nggak? Yang benar kita lakukan walau dengan penuh perjuangan, yang batil tinggalkan sekalipun gratis. Bisa diterima? Nah, itu ringkasnya. Nah, maka karena kita adalah muslim, kita diciptakan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengimani Allah dengan segala sesuatu yang harus kita imani yang disampaikan lewat wahyu Al-Quran. Maka sumber utama kita, sumber utama ilmu kita adalah Al-Quran. Imam kita adalah Al-Quran. Namanya imam, sumber utama ilmu, berarti dia di depan. Al-Quran itu menjadi basisnya, menjadi dasarnya. Karena itu iman menjadi standar penilaian tadi benar atau batil, benar atau salah. Yang benar kita laksanakan, yang batil kita tinggalkan. Walau itu mendatangkan uang, walau itu mendatangkan kesenangan semu, walau itu gampang dilakukan, tapi kebenaran sekalipun penuh perjuangan kita lakukan. Oleh karena itu, semua mata pelajaran yang ada di Khairul Ummah berbasis iman atau berbasis akidah Islam. Tidak ada pelajaran asing yang diberikan yang bertentangan dengan iman, yang bertentangan dengan akidah
akidah Islam sekaligus sudah SMA. Karena saat ini kita melihat bahwa bekalnya untuk sampai ke SMA pun dalam sekolah Islamnya belum cukup, sehingga kita tidak berikan sampai level SMA. Semua diberikan dalam konteks berbasis akidah Islam. Jadi berpikir itu di atas dasar akidah Islam, atau kata lainnya adalah berbasis iman. Maka pelajaran sakofa asing tidak diberikan mulai dari TK sampai SMP. SMP, SMA sekaligus sudah dewasa, karena kita melihat bekal Islamnya belum cukup, kita belum berikan. Paling kita kasih dalam tugas-tugas. Setelah diberikan ilmunya, kemudian diberikan tugas. Ya, diberikan tugas yang membuat mereka bisa menilai bahwa itu ada hal yang salah. Contoh tugasnya, misalnya saya ngajar fikih pergaulan. Saya menjelaskan mulai dari siapa itu perempuan, siapa itu laki-laki, berapa jenis manusia itu, hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis ketiga dan seterusnya. Kemudian saya tanya, bagaimana menurut antum pergaulan, pandangan remaja saat ini yang seusia dengan antum? Bagaimana pendapat antum dengan komunitas LGBT dan seterusnya? Disitulah mereka belajar untuk menggunakan ilmunya. Tapi kita tidak perlu terangkan LGBT itu dari A sampai Z. Sayang memorinya. Biarlah dia mencari tahu itu dalam konteks menilai, karena dia pakai kacamata akidah Islam, kacamata hukum Islam. Baru nanti dia mensikapi dengan cara yang benar. Walaupun dari secara berpikir ini jauh lebih mudah, ya, dibanding nanti lanjutnya adalah dalam bentuk pembiasaan hidup. Next. Nah, sehingga ketika kurikulum berbasis akidah Islam ini, karena kita pasti ada yang mana nih membaginya, mana yang aulawiyatnya, maka kita membagi ada 3 kompetensi. Yang pertama yang dasar, yang kedua inti, yang ketiga penunjang. Nah, maka kalau ada dasar, inti, dan penunjang, itu berarti perhatian kita pun sesuai dengan ini. Kalau dasar itu berarti itu menjadi awal yang harus dibangun. Kalau inti itu berarti menjadi ruhnya. Kalau penunjang itu ya penunjang, pelengkap. Tidak boleh penunjang ini mengungguli dasar dan inti. Next. Nah, apa yang menjadi kompetensi dasar? Ini kurang lengkap ya. Ini sepertinya mungkin mengambil file dari SD, atau ini mungkin filenya kadang terlalu banyak filenya ya. Tahfizul Quran nanti ditambah ya. Tahfizul Quran, tahsin itu kompetensi dasar. Tahsin, kemudian bahasa. Yang menjadi kompetensi dasar di bahasa itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Itu dasar. Berarti itu basic, itu menjadi prioritas. Tahfiz, tahsin, bahasa. Bahasanya terdiri dari 2, Indonesia dan Arab. Yang utama sebenarnya Arab, tapi Indonesia karena kita tinggal di negeri yang berbahasa Indonesia, maka kita pun harus belajar, karena komunikasi kita hari-hari itu, komunikasi akademik kita itu, komunikasi politik kita itu, maka tidak bisa kita harus belajar itu. Hanya saja untuk SMP SMA bukan belajar ejaan, bukan belajar membuat kalimat lagi, tapi apa? Belajar berbicara, public speaking, berbicara juga bukan personal, belajar berbicara ke publik dan belajar menulis ke publik. Sederhananya itu. Jadi banyak praktek. Nah, saya sekaligus menjawab. Kenapa? Tadi ada pertanyaan ya. Ada anak-anak yang
Kalau dulu bahasanya di generasi saya itu ada yang disebut dengan kutu buku. Apa itu kutu buku? Suka membaca sampai nggak ingat makan. Saya pernah mengalami di usia SD. Sampai saya itu juga dulu termasuk sulit bersosialisasi. Kapan saya mudah bersosialisasi? Dan saya pun tidak punya pengalaman pacaran seperti orang-orang, karena saya sulit bersosialisasi. Bahkan saya hampir pernah ditampar orang di jalanan. Kenapa? Biasalah kalau SMA itu kan suka goda-goda ya. Saya ditanamkan persepsi sama ayah saya bahwa laki-laki yang menyapa perempuan di pinggir jalan itu bukan laki-laki terhormat. Kalau dia laki-laki terhormat, dia pasti menyapa perempuan ke rumahnya dan dia datang ke rumahnya menghadapi orang tuanya. Itu nancep di benak saya. Begitu saya digoda laki-laki, saya mau apa? Hampir ditampar itu saya. Bapaknya tinggi ya. Nah itu yang salah apa? Persepsinya kan? Bukan. Persepsinya mengamankan saya, tapi cara saya belum diajari bagaimana menjawabnya. Saya tuh dulu sinis sama laki-laki karena persepsi itu. Karena di benak saya laki-laki yang baik tidak mengganggu perempuan kecuali dia datang ke ayahnya. Serem juga ya. Itu doktrin ayah saya yang sangat melekat sampai saya kuliah. Begitu saya tingkat 2 ada yang melamar. Saya ngomong ke ayah saya, saking taat, apa kata saya? Kamu ke Bogor belajar, bukan buat menikah. Selesai. Lanjut lagi dan seterusnya ya. Ternyata ucapan orang tua itu punya magnet. Nah, di sini tadi bahasa Arab, bahasa Indonesia perlu diajari anak-anak itu berbahasa yang punya magnet tadi, berbahasa yang berpengaruh. Untuk apa? Kompetensi dia sebagai orang dewasa agar dia mempunyai kemampuan mencelup orang lain, maka dia harus punya kemampuan berbahasa yang berpengaruh. Bisa diterima? Kalau dia tidak bisa membela pendapatnya, membela prinsipnya, kemungkinan dia mencelup atau dicelup. Dia akan dicelup. Maka kompetensi bahasa ini di awal sebenarnya yang harus kita ajarkan adalah berbicara. Tapi itu sebenarnya di SD. Bisa jadi ketika di SMP belum dibangun di SD, maka di SD ini juga di SMP ini dan di SMA belajar berbicara. Tapi kompetensinya itu sudah public speaking, berbicara di hadapan teman-temannya, berbicara di hadapan gurunya, dan berbicara di hadapan publik. Nah ini jam terbang ke publik ini memang harus dipetakan oleh SMP maupun SMA. Kultum di masjid misalnya. Apalagi selain bahasa Indonesia dan bahasa Arab? Tidak ada. Kalau di TK ada tambah 1, motorik. Kalau di SMP itu bukan lagi kurikulum dasar, tapi ekskul. Karena sudah lewat waktunya. Mungkin sekedar info saja, siapa tahu ayah bunda itu mendidik anaknya anak rumahan. Karena saya sekarang menerima TK itu mayoritas anak rumahan. Sebenarnya kecepatan berpikir itu sangat ditentukan perkembangan motorik. Daya tangkap itu sangat ditentukan perkembangan motorik. Karena itu ketika anak usia dini jangan dihalangi untuk bergerak. Biarkan dia lari-lari, ikuti, jangan sampai jatuh. Karena itu adalah pembentukan keseimbangan motorik yang berpengaruh pada daya tangkap dan keaktifan untuk rajin. Kalau anaknya duduk terus, maka dia nanti tidak tangguh di dalam melakukan kerja fisik. Termasuk kita SD, SMP, SMA. Kenapa outputnya saya mengatakan itu 1 semester berkemah misalnya, 1 semester ke laut, itu adalah dalam konteks fisik tadi. Karena itu memang diperlukan motorik. Maka kalau boarding supaya juga dia tidak bosan, memang diperlukan yang motorik, tapi tidak lagi kurikulum dasar. Nanti di ekskul. Jadi misalnya ada lapangan olahraganya, paling tidak yang
Kalau tidak luas ya tidak lapangan bola, misalkan apa? Bola voli, basket, badminton, tenis meja, yang membuat dia bergerak. Kalau harian itu paling bagus lagi kalau ada berkebun, beternak. Itu motorik, itu skill, iya. Masak, itu skill. Ternyata anak-anak kalau tidak diajari masak, gampang membuang makanan. Supaya dia tidak mudah membuang makanan, bagaimana caranya? Yang paling efektif itu adalah mengajari dia mulai menanam sampai panen, sampai dimasak. Dia akan merasakan betapa perjuangannya sebelum dimasak itu butuh waktu, sehingga dia bisa menghargai makanan. Memang kebiasaan beli dari kecil itu menjadi sulit menghargai makanan. Maka yang kita rasakan, baik itu di SMP maupun SMA, kalau tidak suka makanan dia makan, dibuang. Nah ini motorik. Walaupun itu tidak kurikulum dasar lagi di SMP SMA, tapi kita nanti masukkan dalam ekskul bahwa dia harus bergerak. Kemudian kompetensi inti itu adalah Sakofa Islam. Sakofa Islam ada akidah, ada syariah, ada adab. Ini belum ditulis ya, adab, ada sirah, ada tarikh. Bahasa Arab tadi juga belum saya jabarkan ya. Kalau di SD kita bahasa Arab saja, artinya komunikasi dan nausorik itu dalam satu paket. Tapi kalau di SMP kita sudah bisa. Ada muhadasah, ada nahu sorok. Di SMA juga sama. Lebih bagus lagi, nahunya dipisah, soroknya dipisah, muhadasahnya dipisah. Kemudian ada lagi, selain muhadasah, dia ada praktek muhadoroh. Di SD kita sudah buat ada muhadoroh, karena memang praktek berbicara itu penting untuk memunculkan rasa bahasa. Termasuk yang saya alami sendiri dan saya lihat juga pada murid-murid gitu ya. Kalau kita ingin memunculkan cita rasa bahasa, bisakah dengan membaca? Bisa? Gak bisa. Rasa bahasa itu muncul dari bisa berbicara, mendengar dan berbicara. Maka memunculkan rasa bahasa Arab pun harus dengan mendengar dan berbicara. Memunculkan rasa bahasa Indonesia pun bisa mendengar dan berbicara. Kalau membaca teks itu kan tidak ada intonasi, maka cita rasa bahasanya tidak bisa dibangun. Nah, maka dalam pelajaran bahasa itu harus banyak praktek. Mana dulu, lisan dulu atau tulisan dulu? Lisan. Kita mengerti mana pilihan kata yang halus, yang santun, itu hasil pendengaran, bukan hasil membaca. Maka harus lisan dulu, berbicara dulu, baru menulis. Nah, dan itu ada, baik itu nanti di praktek bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Dia bukan kurikulum dasar, karena dia kita pakai bukan bahasa ilmu, tapi bukan bahasa sakofa, tapi dia adalah bahasa dakwah. Berarti posisinya di mana? Di kurikulum penunjang. Jadi bahasa Inggris itu posisinya di kurikulum penunjang. Kemudian di kurikulum penunjang ada sains, ada matematik, ada geografi. Kemudian di ekstrakurikuler ada olahraga, ada bela diri. Kita spesifikkan bela diri ini kan memang ada target khusus, tidak cuma sekedar olahraga. Berarti tidak hanya sekedar bergerak, tapi di sini ada pertahanan diri, perlindungan diri dan seterusnya. Apapun jenis olahraga bela dirinya, biasanya ada prinsip itu. Kemudian olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kita upayakan untuk anak-anak bisa renang, memanah, dan berkuda. Nah, yang berkuda ini yang belum terlaksana, dan hanya segera
kita punya kuda, kita punya lapangan kuda, dan kita punya pelatih berkuda. Alhamdulillah, tanpa saya cari ada yang melamar jadi pelatih kuda, tapi kudanya belum ada. Ada yang menawarkan ke saya bisa melatih berkuda, alhamdulillah gitu ya, tapi kudanya belum ada. Gampang Bu, tanahnya cukup 2000 meter, kudanya harganya cuma 10 juta. Cuma karena harga kuda mahal-mahal. Tapi alhamdulillah, apapun saya tadinya tidak berpikir punya lapangan kuda, tidak berpikir punya kuda, Khairul akhirnya dengan kehadiran Ustadz yang menjadi orang tua TK di Tanah Baru, jadi saya berpikir bahwa kita harus punya kuda dan kita harus punya lapangan kuda. Karena kita sudah punya pelatih berkuda, jadi pelatihnya di luar. Alhamdulillah, maka apapun insya Allah saya selalu menggunakan manajemen langit menghadirkan orang-orang yang peduli ke Khairul. Yang Allah berikan Khairul orang-orang terbaik yang mementingkan agama ini, yang mementingkan generasi. Supaya apa? Supaya Islam itu bisa punya SDM ke depan. Kalau Islam itu menang ada semuanya. Betul kan? Betul kan? Iya. Karena tidak mudah loh menjadi pemimpin negara, ya kan? Perlu persiapan. Sebenarnya tidak hanya ini ya, berkebun, memasak, berkarya, sama ada satu lagi yang ini tapi belum di semuanya. Saya wajibkan, terserah disebut ekskul atau apa, tapi saya ingin semua anak-anak Khairul itu bisa kaligrafi supaya tulisan Arabnya bagus. Kalau penulis ayat itu nggak memalukan, bagus, bisa dibaca, bisa baca Arab gundul, bisa nulis Arab gundul, menulis Al-Quran walaupun tidak ada barisnya bisa baca, bisa nulis. Apa yang dia hafal dia bisa tulis dengan bagus. Kan malu kan kalau tulisan Arabnya jelek, tulisan Indonesia nya Latinnya bagus. Itu di ekstrakurikuler. Jadi ada, sebenarnya nanti ada berkebun, ada beternak, apalagi memanah, kaligrafi. Di olahraga itu ada berenang, ada berkuda, ada memanah. Itu yang utama. Walaupun nanti bisa olahraganya seperti futsal, tadi tenis meja, tapi itu harian. Kalau memanah, berkuda, berenang itu memang perlu guru. Supaya apa? Efektif. Supaya bisa. Dan ternyata di 3 olahraga ini semuanya membutuhkan konsentrasi dan fokus. Semuanya membutuhkan percaya diri. Semuanya membutuhkan konsentrasi. Coba deh kalau nggak berkonsentrasi bisa melayang? Berenang nggak bisa. Dan untuk yang berkuda itu ada kelebihan pemimpinnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan apa saja yang membuat anak-anak kita menjadi solid dan menjadi pemimpin di masa depan. Nah itu gambarannya. Ya, nanti terusnya kita bahas satu-satu walaupun memang waktunya tidak memadai satu-satu benda. Tapi paling tidak ayah bunda memahami ada integrasi di semua mata pelajaran. Sehingga semuanya penting, tapi ada posisi atau kedudukan. Ada yang kompetensi dasar, ada yang kompetensi inti, dan ada yang kompetensi kedudukan. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dipahami. Ketika persiapan UN itu di mana persiapan UN? Bahasa Indonesia, kompetensi dasar cuma 1. Bahasa Indonesia dan penunjang. Layakkah persiapan UN itu mengalahkan tahfizul Quran? Mengalahkan Sakofa Islam? Tidak. Maka kita coba bagaimana mempersiapkan UN tapi tidak meninggalkan pembelajaran Sakofa Islam
diterima ayah bunda, Ustaz-Ustazah? Nah, jadi itu konsekuensi dari berbasis akidah Islam. Sekira itu untuk filosofi kurikulum berbasis akidah Islam. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ini ya, konsep bahasa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran bahasa itu adalah cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal. Cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal. Sebelumnya saya mau bertanya, apa hubungan bahasa dengan kecerdasan akal? Sehingga bisa ada suatu program cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal. Berarti kan harus ada hubungan antara cerdas dengan bahasa. Apa hubungan antara cerdas dengan bahasa? Tolong bunda berpendapat. Adakah atau sebelum apa? Pertanyaan yang paling ringan. Adakah hubungan bahasa dengan kecerdasan? Ada. Ya, ada. Silakan. Seperti apa hubungannya? Kebetulan saya berprofesi sebagai human resource, jadi sering menginterview orang. Jadi pada saat kita menginterview seseorang, kualitas seseorang, cara berpikir seseorang dan sebagainya itu terrefleksi dan bagaimana dari cara dia berkomunikasi. Betul? 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 Kok ragu? Contoh sederhananya itu, saya misi dari kemarin. Saya pakai teks? Tidak, saya lari ke jalan-jalan begini. Kenapa saya bisa ngomong terus? Kenapa? Kenapa saya bisa ngomong terus? Bahkan 5 hari saya bisa ngomong dari jam 8 sampai jam 5. Karena ilmunya sudah dibenak gitu ya Pak. Karena baterainya full. Saya hafalkan kalimatnya? Saya hafal kalimatnya? Saya tanya Ustaz Farudin, sudah berapa kali mudik Latar? Banyak kali. Kalimat saya sama nggak? Sama nggak? Beda. PPT-nya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena perlu dirubah. Betul kan? Ada nggak ilmu yang nambah setiap kali iklan? Ada. Karena saya berpikir terus, saya mau belajar terus. Anak-anak kalau ngomongnya banyak, ilmunya nambah nggak? Nambah. Jadi kalau anak-anak itu melatih mengeluarkan ilmu, jangan suruh nulis, susah. Suruh ngomong, baru bisa dicek pemahaman. Tadi betul yang tadi melihat kapasitas seorang dari cara ngomongnya. Kalau menulis itu keahlian berikutnya. Betul? Nah, maka ketika kita mengajarkan bahasa, bukan belajar membaca dan menulis, tapi apa? Belajar berbicara, mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dipahami. Yang diawali dari belajar mengungkapkan apa yang diindra, itu paling sederhana. Bercerita itu paling sederhana, betul? TK juga bisa, ya kan? Tapi kalau ada anak SMP, ketika dia menangis, dia merasa ada masalah, tapi dia tidak bisa bercerita, apa yang salah?
nangis saja. Bisa diselesaikan? Tidak. Maka penting nggak belajar berbicara? Penting nggak belajar berbicara? Nah, maka belajar bahasa itu yang pertama itu adalah berbicara. Tapi berbicara bukan sekedar berbicara, dilatih mulai dari mengungkapkan apa yang diindra. Apa yang diindra ini dilatih mulai dari objek. Sekarang saya mau coba praktek objek. Ini satu objek. Ayah bunda mengenal ini. Ayah bunda mengenal ini. Nah, sekarang saya ingin praktek. Tidak perlu menulis, tapi berbicara. Semua bisa melihat. Buah apakah ini? Buah apakah ini? Buah apakah ini? Kalau pelajaran bahasa, jawabannya tidak boleh anggur toh. Itu namanya bahasa yang lengkap. Kalau buah apakah ini? Anggur itu bukan bahasa yang lengkap. Maka itu yang pertama, bahasa yang lengkap untuk tidak hilang makna yang sesungguhnya. Kalau belajar bahasa, kalau ditanya buah apakah ini? Buah anggur. Buah anggur itu bukan kalimat. Itu buah anggur. Yang lebih lengkap lagi, kalau penginderaan yang lebih lengkap, saya tanya, buah apakah ini? Buah anggur. Itu buah anggur berwarna ungu apa merah? Merah cabai apa merah ungu atau merah marun? Loh, itu lebih detil. Maka kalau ada yang mengatakan itu buah anggur, dengan ada yang mengatakan itu buah anggur berwarna merah marun, ada dua. Misalnya, mana yang antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, mana yang lebih lengkap bahasanya? Pertama apa kedua? Kedua. Mana yang lebih cerdas ketika saya katakan buah apakah ini, lalu refleks yang pertama mengatakan buah anggur, yang kedua mengatakan buah anggur berwarna merah marun? Mana yang lebih cerdas? Pertama apa kedua? Kedua. Semakin detil mengungkapkan sebuah penginderaan terhadap realitas, ini baru objek, maka dia berarti proses berpikirnya nanti akan semakin cerdas. Maka belajar bahasa itu bukan mendikte, itu belajar mendengar. Tetapi belajar mendengar sampai paham dan belajar mengungkapkan sampai orang lain paham. Sedetil-detil. Nah, tadi ada kalimat itu buah anggur berwarna merah marun. Masih bisa dibuat penginderaan yang lebih teliti? Yang lebih cermat? Bisa? Coba, apa? Berbentuk bulat. Ada lagi? Rasa manis belum diindra, belum saya kasih. Nah, inilah kebiasaan orang Indonesia yang saya rasakan. Dia sering mengungkapkan apa yang belum dia indra. Betul. Saya ngisi training sudah nggak tahu lah ratusan kali. Selalu ada realitas ini. Saya katakan buah apakah ini tuh mengungkapkan apa yang diindra. Nanti saya katakan penginderaan. Apakah ayah bunda merasakan manis? Belum, saya belum bagi-bagi. Nah, ini titik
hati, jujur apa adanya, gak ngarang. Tapi orang Indonesia tuh ahli ngarang. Betul nggak? Apalagi kalau sudah katanya, satu kalimat bisa berubah jadi dua kalimat, jadi berubah tiga kalimat. Bisa gibah, bisa namimah, betul? Nah, maka pelajaran bahasa ini termasuk melatih anak untuk jujur, berkata apa adanya, apa yang dia indra, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Bagian dari saksian tidak? Kebaikan bukan? Iya. Kesolehan bukan? Iya. Jadi cerdas berbahasa melejitkan kecerdasan akal. Kita melatih kemampuan bahasanya, tapi bahasa yang dikeluarkan itu adalah hasil dari proses berpikir yang dimulai dari hasil penginderaan. Itu kadar berpikir terendah, mengungkapkan apa yang dia indra. Baru nanti mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Sekarang saya mau tes juga. Silakan ayah bunda berpikir apa saja terkait dengan anggur. Kemudian ungkapkan ke saya hasil berpikirnya, kesimpulan berpikirnya. Tidak usah ditulis, karena kalau kita dakwah nggak nulis dulu kan. Kalau kita nasihati anak kita tidak nulis dulu, maka kita pun mencoba kepada anak kita tidak selalu menuliskan kalimat yang dia ungkapkan. Nanti ada masanya menulis, tapi kita tadi sedang konteks berbicara. Coba keluarkan, pikirkan tentang anggur ini, kemudian keluarkan kesimpulan tentang anggur. Boleh satu kalimat, boleh dua kalimat, boleh tiga kalimat. Saya berikan waktu 5 menit. Saya langsung praktek ya, real ya. 5 menit. Berpikir tentang anggur. Berpikir tentang anggur. Bisakah menjadi satu buku? Bisa. Apalagi cuma 5 kalimat, 3 kalimat. Sangat bisa. Ada yang sudah punya kesimpulannya? Berpikir tentang anggur. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini sudah pernah merasakan anggur. Kalau sudah saya katakan berpikir tentang anggur, berarti semua penginderaan gunakan dan tidak terlepas dari tidak terpaku pada apa yang diindra saat ini. Karena saya sudah katakan berpikir, berarti semua penginderaan boleh digunakan. Nah, namanya proses berpikir, berarti semua penginderaan digunakan sedetil-detilnya. Semua maklumat yang dipunya tentang anggur silahkan digunakan, tidak sebatas pada yang diindra saat ini. Karena kalau sudah kita berpikir, berarti kita menggunakan memori, tidak hanya penginderaan sekarang. Tapi kalau pengungkapan yang diindra itu hanya sebatas yang diindra. Bisa dipahami? Iya. Sekarang yang saya minta adalah kesimpulan berpikir. Silakan ungkapkan kalimatnya. Kesimpulan berpikir tentang anggur. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, tidak boleh 1 buku karena tidak ada waktunya. Ya, silakan siapa? Perwakilan ayah? Ada? Silakan, ayo ayah. Siapa yang ingin putra putrinya menjadi pemimpin berarti harus siap memberikan teladan terbaik. Silakan ayah. Silakan. Ya, silakan di belakang. Ustazah Puji dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba dari pemikiran tentang buah anggur. Buah anggur warnanya merah, warna marun, bentuknya bulat dan jika dimakan rasanya manis, dan yang memberikan rasa manis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menciptakan buah anggur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Oke. Syukran. Ada lagi?
Oh, yang di belakang Mau aja. bunda lagi atau mau ayah? Gak apa-apa lah, siapa yang muncul aja. Satu lagi ayah ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umu kesempatannya. Ya, buah anggur itu bentuknya bulat. Ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna hijau. Ada juga yang anggur berwarna hitam. Jadi rasanya itu yang hitam tuh manis sekali, tidak ada rasa asamnya. Kalau yang ungu, kalau yang marun agak sedikit ada asamnya. Kalau yang hijau juga ada sedikit manis dan asamnya. Jadi buah anggur itu diciptakan oleh Allah untuk kita yang memang buah anggur itu mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah buah anggur diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita sebagai umatnya. Mungkin itu aja umum. Oke, syukran. Ada ayah? Iya, satu ayah, tantangan buat ayah nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggur menurut saya adalah satu proses panjang dari petani menanam anggur yang memperjuangkan untuk mendapatkan satu buah yang berkualitas, kemudian terus panjang dijual ke pedagang, kemudian kita dapatkan atau kita nikmati, bisa bermanfaat buat kesehatan dan bisa dimanfaatkan juga untuk obat-obatan. Itu semua. Ya, syukran atas semua kontribusinya tentang buah anggur. Tadi 2 ibu itu lebih banyak memaparkan tentang penginderaan, betul nggak? Kalau saya katakan satu kalimat misalnya, bukan satu kalimat, 2 berarti. Saya suka buah anggur karena buah anggur rasanya manis. Itu kesimpulan bukan? Kesimpulan? Nah, saya suka buah anggur karena buah anggur rasanya manis. Itu kesimpulan berbasis penginderaan semata. Sekarang saya kasih kalimat berikut. Subhanallah, betapa hebatnya Allah menciptakan buah anggur bermacam-macam. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu mendekati hitam, ada yang berwarna merah marun. Ukurannya hampir sama sekalipun besar kecilnya berbeda. Bentuknya hampir sama, tanamannya sama-sama merambat, daunnya bentuknya juga mirip, tetapi buahnya warnanya beda. Saya tidak bisa membayangkan betapa hebat Allah membuat sama-sama merambat tapi hasilnya beda, manisnya beda. Subhanallah, manusia itu tinggal menikmati enaknya buah anggur. Selayaknya manusia itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah ketika Allah menciptakan buah anggur sebagai buah yang enak. Bahkan buah anggur itu dikatakan oleh Allah menjadi buah yang dinikmati juga di surga nanti. Saya membayangkan betapa nikmatnya di surga. Di dunia saya buah anggur, kemudian di surga saya juga ditawarkan, disiapkan, bahkan dilayani dengan buah anggur sepuas saya. Di situ ada penginderaan? Ada. Tapi hanya penginderaan kan? Tidak. Ada proses berpikir? Ya. Ada proses berpikir. Kalimatnya lebih panjang tapi tidak cukup hanya penginderaan. Ada kesimpulan. Kesimpulan apa itu? Rangkaian keilmuan. Memikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana daunnya, dan bagaimana Allah menciptakan itu, dan itu tidak bisa dibuat manusia. Nah, kalau begitu, ketika kita berpikir tentang anggur dalam pelajaran bahasa Indonesia, menyusun kalimat tentang anggur, bisakah berkontribusi terhadap akidah Islam? Kalau begitu bahannya, bisa? Bisa. Bisakah belajar bahasa Indonesia di kebun? Bisa. Haruskah di kelas?
membuat 100 kalimat di kelas apa di kebun? Mana lebih inspiratif? Di kelas apa di kebun? Kalau begitu kan tidak harus di kelas belajar bahasa Indonesia. Betul? Bisakah di luar kelas? Bisakah di lapangan rumput? Bisakah di kebun anggur? Bisakah di pantai? Bisa. Maka kalau outing itu pasti ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu apa? Membuat laporan hasil kunjungan. Pelajaran bahasa Indonesia itu? Iya. Jadi jangan dianggap belajar bahasa Indonesia itu tanpa memerlukan proses berpikir. Justru proses berpikir yang semakin detail, semakin lengkap akan memunculkan kalimat-kalimat yang lebih sistematis dan lebih kreatif. Dan itu ketika belajar bahasa, bahannya harus dikasih, bukan cuma tulisan, tapi justru dia berpikir yang diawali dari penginderaan. Maka melatih berbahasa itu supaya dia bisa cerdas berbahasa, yaitu dengan melatih berpikir. Dimulai dari penginderaan sampai nanti dia memikirkan, mengaitkan antara berbagai penginderaan, mengaitkan antara berbagai maklumat sampai muncul sebuah kalimat atau sebuah pemikiran atau sebuah konsep. Orang dewasa bisa melahirkan konsep? Bisa, asal dilatih berpikirnya dan dilatih menuangkan hasil berpikirnya. Karena konsep itu tidak bisa kalau nggak dituangkan. Betul? Walaupun Hayukuma itu bermodalkan PBT, tapi konsepnya sudah berkembang. Itu konsep Islam yang sumbernya ada di Al-Quran, As-Sunnah, di berbagai kitab. Tapi ketika meramunya kita cuma bermodalkan PPT, tapi karena itu sebagai sebuah ide bisa berkembang? Bisa. Tapi kalau orang baca PPT pasti dia tidak sama hasilnya dengan mengikuti diklat ini. Betul nggak? Kenapa? Karena PPT yang satu halaman itu bisa dijelaskan setengah jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 hari, bisa 1 semester. Betul. Saya pernah dulu ada orang tua siswa SMP, beliau dosen di UIN, kata dia, ini di kelas BU cuma 2 hari, ini kalau di UIN bisa 1 semester. Yang dosen ngerti lah tuh yang guru ya. Kenapa? Di situ ada ide-ide dan bisa berkembang idenya, bisa. Apalagi di situ baru konsepnya, belum implementasinya, belum kreativitas usulnya. Sehingga PPT 1 judul itu bisa jadi 1 buku, bisa. Apalagi satu ini aja bisa jadi 1 buku. Kebayang kenapa para ulama bisa membuat buku berjilid-jilid? Kenapa? Karena mereka berpikir dan menuangkan hasil pikirannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang tertulis. Semoga Bapak maupun nanti bisa menuangkan semuanya, tidak cuma bermodalkan diklat. Dan ayah bunda juga terbuka peluang untuk menuangkan pengalaman dalam mendidik anak, berbagi dengan yang lain. Dan itu sudah termasuk berbagi ilmu. Nah itu pelajaran bahasa. Jadi belajar bahasa itu bukan hanya belajar mengeja, belajar baca tulis, belajar tanda baca, tapi justru yang jauh lebih penting adalah belajar berbicara, mengungkapkan hasil pikiran kita, dan belajar menuliskan hasil pikiran kita. Itulah yang nanti akan difokuskan di SMP dan SMA, sehingga bahasa itu tidak hanya komunikasi antar manusia, tapi bahasa itu menjadi jembatan ilmu. Yang kita harapkan dari anak-anak kita ketika dia berbahasa yang keluar adalah ilmu, bukan asal ngomong atau asbun. Apalagi kalau menyeru pada kemungkaran. Karena memang kompetensi bahasa man ahsan qaulan mimman da'a ilallah. Nah itu. Amal solehkah itu? Amal soleh. Jadi belajar bahasa itu mensolehkan, mencerdaskan akal, mensolehkan. Sehingga nanti dengan belajar bahasa ini, dia tadi baru yang dipikirkan, nanti yang dirasakan. Sehingga nanti dia bisa juga wa qulu qaulan kariman. Dia bisa kepada orang tua
kedua untuk berbicara yang memuliakan kepada gurunya. Jadi nggak asal ngomong apa saja yang nggak dipikirkan. Nah, jadi belajar bahasa ini adalah bagaimana mengungkapkan apa yang dipikirkan, yang diawali tadi apa yang diindra, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan termasuk apa yang dipahami dan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam bentuk kebenaran. Nah, itu berproses. Baik dalam bentuk lisan berbicara dalam level publik sampai pada bentuk tulisan. Nah, untuk orang dewasa memang pembelajarannya itu sampai pada level publik, bukan pada level personal saja. Nah, harapannya di asrama ini nanti itu memang latihan berbicara sehari-hari kepada teman-temannya. Jadi publik komunitas terbatas. Nah, maka di asrama jangan sampai dibiarkan anak itu belajar praktek bahasa dengan bahasa-bahasa yang kasar. Di kelas juga demikian, di rumah juga demikian. Saya pernah tanya kepada anak-anak, kenapa sih kalian kalau ngomong dengan teman-teman itu dulu gue? Kalau menurut antum bahasa lu gue itu santun apa enggak sih? Kira-kira apa jawaban mereka? Mereka tuh mengakui enggak santun. Tapi kenapa? Ya ikut-ikutan aja, terpengaruh aja. Sebenarnya berarti mereka punya cita rasa bahwa dulu gue itu bukan bahasa yang santun. Itu bahasa pasar kan? Dan tidak ada bahasa pasar itu yang santun. Tapi kalau yang bobotnya tinggi, tidak mau dikoreksi, apa kata dia? Emangnya haram bu pakai dulu gue? Yang penting kan kita paham. Nah, kalau udah begini bukan bahasa, bukan lagi rasa bahasa yang bermain, tapi apa? Logika. Dan belajar bahasa tidak cukup hanya logika sistematika, tapi juga sampai pada rasa. Karena untuk bisa santun, sopan dalam berbicara dan merubah orang, menyentuh, mendorong anak-anak kita untuk bisa beramal, dia mendorong teman-temannya untuk bisa beramal, mempertahankan pendapatnya agar yang benar itu tetap benar. Itu tidak sampai pada sistematika, tidak hanya pada sistematika, tapi sistematika ya untuk logik. Kemudian dia harus ada rasa bahasa. Nah, rasa bahasa itu kalau sederhananya bahasa perasaan, bahasa naluri itu loh itu Pak. Menyentuh naluri, dan itu adalah contohnya bahasa Al-Quran. Jadi yang kita coba implementasikan adalah mencontoh apa yang diajarkan dalam Al-Quran, menyampaikan ide kepada manusia, yaitu menggugah akalnya, menyentuh jiwanya. Sederhananya begitu. Itulah pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Arab dengan berbeda pola dan berbeda pola sama kosakata. Bahasa Inggris kita cukup pakai itu sebagai bahasa dalam, tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab kita pakai sebagai bahasa komunikasi dan juga jembatan ilmu. Kalau bahasa Inggris ya bahasa menyampaikan tidak dalam konteks utama dalam proses pembelajaran, tapi dia sebagai penunjang. Karena kita memang SMP SMA juga belum menargetkan anak-anak dakwah secara internasional, maka fokuskanlah kepada bahasa Arab. Bahasa Arab tidak hanya untuk berkomunikasi dengan orang Arab, tapi juga membaca kitab-kitab Islam, juga membaca Al-Quran, As-Sunnah yang menjadi rujukan utama ilmu bagi seorang muslim. Bisa dipahami?